warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Laporan arus kas, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga berfungsi untuk investor, kreditor, dan lainnya. 3 elemen dalam laporan arus kas. 1. Aktivitas operasi, yaitu segala bentuk transaksi yang berpengaruh secara langsung pada kas dalam penentuan laba bersih, meliputi penggajian karyawan, penjualan barang atau jasa, pembelian, dan persediaan atau perlengkapan. 2. Aktivitas investasi, yaitu meliputi transaksi pembelian atau penjualan aktiva tetap, seperti investasi jangka panjang ataupun investasi aset dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun. 3. Aktivitas pendanaan, misalnya utang bank, obligasi, penerbitan saham, dan penambahan atau pengambilan uang oleh pemilik. Cara menyusun laporan arus kas. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu ada 5 langkah untuk membuat laporan arus kas. Yang pertama, yaitu menghitung kenaikan atau penurunan kas. 2. Menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas operasi, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. 3. Menghitung kas bersih neto pada aktivitas investasi. 4. Menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas pendanaan. 5. Hitung jumlah kas bersih dari ketiga aktivitas tersebut beserta saldo awal kas. Contoh laporan arus kas PT Maju Makmur periode berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan sebesar 1.500.000 dan dikurangi dengan pembayaran kas untuk supplier barang 960.000, pembayaran kas untuk beban operasi 350.000, pembayaran kas untuk pajak penghasilan 99.000. Hasilnya sebesar 1.409.000 dikurangi dengan kas diterima dari pelanggan sebesar 1.500.000. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi tersebut yaitu 91.000. Arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan aktiva tetap dikurangi dengan kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap 200.000. Jumlah arus kas untuk aktivitas investasi sebesar 200.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima dari penjualan saham sebesar 100.000. Kas diterima dari penjualan investasi sebesar 130.000 dikurangi dengan kas dibayar untuk dividen 50.000, kas dibayar untuk bunga tidak ada, kas dibayar untuk pelunasan hutang jangka panjang tidak ada atau kosong. Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 50.000. Lalu di 130.000 atau kas diterima dari penjualan investasi ditambah dengan kas dibayar untuk pelunasan hutang jangka panjang 50.000. Hasilnya adalah 190.000. Lalu kenaikan atau penurunan kas sebesar 800.000 di kredit. Kas pada awal periode 400.000 dikredit. Kas pada akhir periode 481.000. Hasil dari jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan 190.000 ditambahkan dengan kenaikan penurunan kas 81.000 dan kas pada awal periode 400.000. Jumlahnya yaitu sebesar 481.000. Kesimpulan dari penjelasan tentang arus kas yaitu laporan arus
Arus kas tidak hanya akan sangat berguna untuk memudahkan pengecekan kas pada periode tersebut, tetapi juga dapat menjadi dasar prediksi dari ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Karenanya, laporan ini akan sangat bermanfaat bagi para kreditor, investor, pihak manajemen, atau pihak terkait lainnya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan dari pemahaman saya tentang laporan arus kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.